Karena stakeholder-nya itu banyak, di transportasi itu banyak sekali. Dan kalau bicara digitalisasi hanya pada aspek angkutan umum, ini rasanya sedikit karena populasinya angkutan umum di Jawa Barat itu sedikit. Dari regulasi yang mengatur tentang angkutan pribadi, ini harus jelas nih, harus strike, law enforcement-nya harus jelas, dan semua harus terlibat di situ. Kemudian faktor penarik yang di angkutan umum selain masalah digitalisasi tadi, membuat smartnya ini, SPM-nya jelas, si angkutan umum juga harus jadi prioritas kebijakan terkait dengan tantangan dan juga pengelolaan transportasi di Jawa Barat. Saya kira ini masih bagian kecil, tetapi memberikan kita semua bahwa transportasi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan. Karena kalau orang nggak bergerak, nggak ada transportasi, ya nggak tumbuh, begitu ya. Masuk aja diam di ini. Nah, kita ketinggalan. Baru di Bandung Raya ini ada sudah 3 tahun ini berjalan pengenalan yang disebut dengan BTS, by the service. Itu sebagai tahap awal masuk ke angkutan massal berbasis jalan. Nanti perkembangannya mungkin bisa mengikuti roadmap-nya Jakarta, mulai dari penataan feedernya, kemudian angkutan utamanya juga nanti dibangun ada jalur khusus. Nah, mungkin terakhir, segmen terakhir adalah digitalisasi dan smartisasi di transportasi. Karena terkait dengan lab kami, terkait dengan smart mobility, berkaitan dengan digitalisasi, barangkali bisa disampaikan hal-hal yang sedang diusahakan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat terkait dengan digitalisasi maupun smart mobility di Jawa Barat. Nah, ini ceritanya bisa panjang nih. Biar singkat saja ya. Karena stakeholder-nya itu banyak, di transportasi itu banyak sekali. Dan kalau bicara digitalisasi hanya pada aspek angkutan umum, ini rasanya sedikit. Karena populasinya angkutan umum di Jawa Barat itu sedikit, di bawah 10%, angkutan umum populasinya. Jadi kalau mau mengangkat digitalisasi di angkutan umum, maka penggunaan angkutan umum, peralihan penggunaan angkutan umum dari angkutan pribadi ke angkutan umum ini harus dibuat dulu nih, harus dibuat program yang jelas. Jadi penerimaan tentang digitalisasi di angkutan umum bisa terasa oleh masyarakat. Nah, dari strategi digitalisasi atau smartisasi dan membuat smartnya angkutan umum itu sebagai salah satu strategi untuk menarik orang menggunakan angkutan. Harus dibarengi juga dengan strategi push, mendorong orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi masuk ke angkutan. Mendorong orang meninggalkan kendaraan pribadi ini harus ada dua hal strategi. Pertama, dari regulasi yang mengatur tentang angkutan pribadi. Ini harus jelas nih, harus strike, law enforcement-nya harus jelas, dan semua harus terlibat di situ. Kemudian faktor penarik yang di angkutan umum selain masalah digitalisasi tadi, membuat smartnya ini, SPM-nya jelas, si angkutan umum juga harus jadi prioritas kebijakan. Kalau angkutan umum tidak jadi prioritas kebijakan, pimpinan daerah, kepala daerah, ini ada susah berkembang. Jadi dua hal ini harus jalan, harus seimbang. Tidak bisa didorong orang meninggalkan kendaraan pribadi, tapi angkutan umumnya belum siap. Tidak bisa juga kita hanya membuat angkutan umumnya smart, tapi ininya tidak apa-apain gitu. Orang cenderung tetap menggunakan kendaraan pribadi. Contoh misalnya, cara mendorong push itu di perkotaan ada kebijakan 3-in-1, kebijakan parkir, kebijakan misalnya.
ERP ya, Electronic Road Pricing, kemudian pajak, masalah pajak. Ini membuat orang bisa meninggalkan kendaraan pribadi. Nah, sebagai kompensasinya kendaraan angkutan umumnya harus diperkuat. Ya itu strategi inilah yang harus dilakukan dua-duanya oleh pemerintah. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita telah berbincang-bincang dengan pengelola utama dari otoritas pemerintah Dinas Perhubungan Jawa Barat terkait dengan tantangan dan juga pengelolaan transportasi di Jawa Barat. Saya kira ini masih bagian kecil tetapi memberikan kita semua bahwa transportasi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan. Karena kalau orang nggak bergerak, nggak ada transportasi, ya nggak tumbuh, begitu ya. Masuk aja diam di ini. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Koswara atas waktunya dan bincangnya untuk memberi pencerahan kita semua di dalam mengetahui bagaimana transportasi, tantangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendigitalan, multimoda, dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.